Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mem. Ya, nggak apa-apa ya, 3 orang pun nggak apa-apa. Terima kasih yang sudah mau bergabung di Zoom live Zoom pembelajaran sejarah. Nah, untuk materi pada pagi hari ini kita akan melanjutkan ya materi di minggu yang lalu. Nah, kalau materi minggu lalu itu kita masih membahas tentang keseluruhan Jepang secara modern. Kalau ini kita balik lagi ya, masih berkaitan dengan Jepang, yaitu peristiwa-peristiwa di seputaran proklamasi. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, jadi ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, saya akan share PPT saya pada hari ini. Nah, ini dia. Nah, jadi untuk materi kita ya, seperti yang saya katakan tadi, masih ada hubungannya dengan Jepang, tapi kita akan membahas tentang peristiwa-peristiwa seputaran proklamasi. Jadi materi kita itu adalah tentang peristiwa Rengas Dengklok hingga kepegangsaan Timur. Jadi indikator yang mau kita dapatkan pada hari ini adalah menganalisis bagaimana ya peristiwa Rengas Dengklok hingga peristiwa Pegangsaan Timur. Mungkin kalian tahu ya kalau peristiwa Pegangsaan Timur itu adalah peristiwa pada saat Insinyur Soekarno itu membacakan teks proklamasinya. Jadi Rengas Dengklok itu adalah peristiwa penculikan ataupun peristiwa ya pengasingan yang dilakukan golongan pemuda terhadap golongan tua yaitu Soekarno dan Hatta pada saat itu supaya mereka memikirkan untuk kemerdekaan Indonesia. Baik, jadi indikator itu tadi sudah saya katakan ya. Untuk materi pembahasan ini sudah kita bahas ya, Jepang kalah dengan sekutu, kemudian perbedaan pendapat dan penculikan, perumusan teks proklamasi, sampai nanti bagaimana hiporia dari masyarakat Indonesia terhadap kemerdekaan Indonesia itu sendiri. Baik, nah kita akan kilas balik atau review kembali tentang Jepang itu kenapa bisa kalah dengan sekutu. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, ketika Jepang itu diketahui bahwasanya memberanikan diri membom pangkalan laut milik Amerika Serikat yang bernama Pearl Harbor. Nah, dengan seperti itu Amerika nggak tinggal diam, mereka menyiapkan menyiapkan rencananya untuk membalas kembali tindakan yang dilakukan oleh Jepang. Nah, jadi tindakan itu ya terjadi pada saat ya Amerika itu membuat bom atom ya, bom atom itu untuk dijatuhkan ke kota-kota yang ada di Jepang. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk melemahkan kekuatan militer Jepang. Jadi ketika keadaan Jepang terdesak ya di perang Asia Timur Raya atau Asia Pasifik, nah itu diambil alih oleh si Amerika Serikat ini untuk diambil alih oleh Amerika Serikat untuk untuk segera membom kota-kota yang dianggap kota sentral ataupun kota yang menjadi pusat-pusat bagi pemerintahan Jepang. Nah, pada tanggal 6 Agustus dibomlah kota Hiroshima. Dan kemudian beberapa hari kemudian dibom kota yang berikutnya itu Nagasaki. Ini sudah saya jelaskan di minggu yang lalu. Nah, kemudian ya kalau kita ketahui bahwasanya di Jepang itu terjadi pemboman ya kota-kota tersebut. Nah, bagaimana keadaan di Indonesia? Nah, keadaan di Indonesia karena memang tidak tahu dengan kejadian yang ada di Jepang ya, ada kejadian yang ada di Jepang. Maka kegiatan-kegiatan untuk tetap mempersiapkan kemerdekaan itu tetap dilakukan ya. Salah satunya Jepang itu membentuk BPUPKI. Setelah BPUPKI selesai, maka pembentukan PPKI ya yang langsung ditunjuk oleh Jenderal Terauchi ya. Pembentukan PPKI itu akhirnya dilaksanakan. Nah, perlu kalian ketahui bahwasanya ya ketua dari PPKI ini adalah Insinyur Soekarno ya, seperti kita ketahui. Nah, pada saat kejadian keadaan Jepang itu genting ya, dipanggillah ya tokoh-tokoh utama dari tokoh Indonesia yaitu Soekarno, Hatta, dan satu lagi
Sebenarnya ada 4 ya yang ini yang harusnya kemarin itu ikut di dalam rombongan yang diundang oleh Jenderal Truci ke Dalat, yaitu ke Vietnam pada saat itu. Ada 4 orang. Ada Soekarno, ada Hatta, kemudian ada Soeharto, ya, kemudian ada Rajiman. Nah, tetapi ketika mau naik pesawat, Soeharto ini namanya itu ternyata tidak ada. Jadi maka pada saat itu nama dia di blacklist, nggak ada namanya, jadi nggak boleh ikut. Nah, kenapa akhirnya si Rajiman yang ikut? Apa fungsi Soeharto dengan Rajiman? Nah, fungsi Soeharto dan Rajiman ini adalah apa namanya, dokter ya, dokter yang akan terus memantau kesehatan dan apa namanya, kesehatan. Kemudian kalau misalnya ada kejadian apa-apa, mereka berdua inilah yang membantu Soekarno dan Hatta. Nah, jadi akhirnya dokter Rajiman lah yang terpilih untuk pergi. Nah, dokter Rajiman ini adalah seorang dokter yang pada saat itu ya, ketika dia berangkat ke Dalat Vietnam, usianya itu sudah sangat tua sekali, 74, tetapi dia tetap aktif, kemudian tetap menjadi dokter panutan pada saat itu. Nah, jadi kalau kalian tahu tentang Rajiman ya, Rajiman ini adalah salah satu tokoh Indonesia yang walaupun usianya sudah tua, tetapi dia adalah salah satu tokoh yang menjemput kemerdekaan Indonesia hingga ke Dalat Vietnam. Itu dia. Nah, kemudian di Dalat Vietnam itu dibicarakan tentang kemerdekaan Indonesia. Nah, oke. Kemudian setelah pulang nanti ke Dalat ya, pulang ke Dalat ke Indonesia, kembali lagi ke Indonesia dengan selamat. Nah, maka golongan pemuda itu sudah mendengar berita-berita tentang kekalahan dari Jepang ini. Nah, maka adalah perbedaan pendapat dari golongan pemuda dan golongan tua ya, golongan muda dan golongan tua. Kalau golongan muda ini nanti salah satunya ada Siwikana, ya kan, Sayuti. Nah, kemudian kalau di golongan tua itulah golongan Soekarno, Hatta. Nah, perbedaan pendapat antara kemerdekaan, antara untuk memerdekakan Indonesia atau tidak. Nah, kalau golongan pemuda ingin segera merdeka, kalau golongan tua enggak. Karena apa? Mereka berpikiran bahwasannya harus ada persetujuan dulu dari Jepang, harus ada pemindahan kekuasaan ke Indonesia baru boleh merdeka. Tapi ya, golongan pemuda ini merasa bahwasannya Jepang itu nggak ada lagi kekuatannya ya, dan terjadi kekosongan kekuasaan pada saat itu, vacuum of power pada saat itu, maka kita harus memerdekakan. Nah, maka karena terjadinya perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda, maka terjadilah peristiwa yang jadinya nanti peristiwa Rengas Dengklok. Nah, ini seperti yang saya katakan ya tadi, golongan tua dan golongan muda. Nah, terjadilah sebuah peristiwa Rengas Dengklok atau peristiwa yang kita sebut dengan, kalau istilah kasarnya sih peristiwa penculikan, tapi kalau istilah halusnya dia pengasingan lah. Nah, jadi di sini ada kata kunci, ada rumah Kisong dan ada Ahmad Subarjo. Apa sih sebenarnya hubungan antara peristiwa Rengas Dengklok itu ya dengan rumah Kisong atau dan Ahmad Subarjo? Nah, jadi ketika golongan muda itu memaksa si Soekarno dan Hatta ya pada saat itu ya untuk segera memerdekakan diri, mereka itu menculik kedua tokoh ini untuk diasingkan ke sebuah tempat di mana supaya kedua tokoh ini bisa berpikir jernih, kemudian bisa memutuskan apa yang terbaik untuk selanjutnya ke depannya untuk bangsa Indonesia ya. Maka tempat yang dituju pada saat itu oleh para pemuda yaitu di daerah Kerawang ya, di daerah Kerawang. Jadi tempat siapa, rumah siapa. Nah, ada beberapa spekulasi tempat untuk penitipan dari Soekarno Hatta. Nah, supaya tidak mencurigakan untuk pihak Jepang, kemudian mencurigakan golongan tua di mana tempat persembunyian dari Soekarno dan Hatta ini, maka dipilihlah rumah Kisong. Kisong itu adalah salah satu orang pribumi yang berketurunan Tionghoa. Nah, dia adalah seorang petani.
rumahnya lah yang dipakai sebagai tempat persinggahan Soekarno dan Hatta pada saat itu. Nah, kenapa dipilih rumah Kisong ini? Rumah Kisong itu sangat rimbun sekali. Jadi kalau misalnya dari luar itu tidak terlihat bahwasanya ada yang sesuatu yang aneh di dalam rumah tersebut ya. Karena Kisong ini adalah seorang petani biasa, nah, tapi rumahnya cukup bagus kalau misalnya rimbunan-rimbunan pohon itu tidak ada ya. Nah, dipilih rumah ini karena dinilai lebih aman. Bagaimana penyambutan Kisong terhadap dua tokoh ini? Ya memang baik sekali karena apa? Kisong ini juga merupakan salah satu mantan peta, ya mantan tentara pembela tanah air. Makanya ketika Soekarno Hatta ini disinggahkan ke rumah dia, ya dia menerimanya saja, ya nggak apa-apa, tinggal aja di sini. Lalu apa kaitannya dengan si Ahmad Subarjo? Nah, Ahmad Subarjo ini adalah orang ya golongan tua yang pada saat itu mengetahui tentang berita dari penculikan Soekarno ini oleh golongan muda, maka dia mencari di mana keberadaan dari Soekarno itu. Nah, keliling Jawa dia dengan menggunakan mobil bututnya sampai dengan mobilnya ini bolak-balik bannya bocor. Nah, mereka harus memperbaiki lagi. Kemudian sampailah dia mendengar bahwasannya keberadaan dari Soekarno-Hatta itu adalah di daerah Kerawang. Lalu dia jumpa Soekarno dan di sana dia berdiplomasi dengan Soekarno bahwasannya apa permintaan dari golongan muda dan apa yang tengah difikirkan oleh Soekarno-Hatta pada saat itu, kenapa nggak memerdekakan diri. Artinya di sini fungsi Ahmad Sumarjo itu adalah sebagai penengah antara golongan muda dan golongan tua pada saat itu. Ya, nah jadi ketika setelah menemui Soekarno, ya Soekarno-Hatta, nah si Ahmad Subarjo ini menemui golongan muda yang ada di sana. Nah dia menjaminkan dengan istilah seperti ini, saya akan memotong kuping saya kalau misalnya Soekarno dan Hatta tidak memerdekakan, tidak memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jadi biarkan saya membawa Soekarno dan Hatta untuk kembali ke Jakarta. Akhirnya karena memang kepercayaan golongan muda ini terhadap Ahmad Subarjo, akhirnya si Soekarno-Hatta itu bisa ikut ke Jakarta pada saat itu. Dan terjadilah sebuah peristiwa yang disebut dengan nanti peristiwa perumusan teks proklamasi. Nah, jadi ketika kita membicarakan perumusan teks proklamasi, artinya apa? Peristiwa Rengas Dengklok sudah selesai. Jadi Soekarno itu sudah kembali ke Jakarta. Ya, Soekarno itu sudah kembali ke Jakarta dan mulailah dia berpikir ya kan apa yang harus dilakukan. Nah, yang dilakukan adalah membuat sebuah maklumat. Ya, maklumat itu sebuah apa ya, dalam istilahnya proklamasi untuk mengikrarkan diri untuk kemerdekaannya. Nah, maka yang yang masalah pada saat itu apa, di mana? Ya, di mana tempat merumuskan teks ini, di mana tempat membuat sebuah maklumat ini. Nah, itu dia. Lalu ya terpilihlah rumah Laksmana Maida. Nah, awalnya itu mau dibuat di rumah misalnya Soekarno atau di rumah tokoh-tokoh yang lain, tapi melihat tentara Jepang masih berkeliling ya di Jakarta pada saat itu mengurungkan niat ya para golongan tua dan golongan muda untuk di rumah-rumah tersebut. Maka rumah yang paling aman katanya ya di dalam sejarah, rumah yang paling aman itu adalah rumah Laksmana Maida, itu dalam satu versi. Tapi dalam versi yang lain itu menyatakan bahwasanya apa? Bahwasanya kenapa harus di rumah Laksmana Maida? Karena memang ya kemerdekaan Indonesia itu masih ada campur tangannya bangsa Indonesia gitu. Masih ada campur tangannya dari Jepang. Nah, terlihat dari apa? Laksmana Maida itu mengizinkan ya para golongan tua itu membuat sebuah maklumat ataupun membuat sebuah proklamasi pengikraran diri terhadap kemerdekaan di rumahnya supaya dia terus bisa memantau, katanya seperti itu. Nah, kita nggak tahu bagaimana berita ininya, tapi dalam sejarah itu dicatatkan bahwasanya apa, rumah yang tempat untuk membuat maklumat ataupun pengikraran ataupun proklamasi itu dibuat di rumah Laksmana Maida. Nah, alasan versi yang lain itu adalah kenapa mesti di rumah Laksmana Maida, karena supaya aman. Ya, aman apa? Tentara Jepang nggak akan mikir bahwasannya di situ ada sebuah pertemuan. Karena apa? Di situ adalah tentara Jepang. Ya, tentara Jepang ada di situ.
Jenderal ataupun Mayor Jenderal Laksamana Maeda itu ada di situ, jadi nggak mungkin. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah ilustrasi-ilustrasi ya, gambar-gambar ilustrasi yang sekarang ini di Rumah Laksamana Maeda itu dibuat seperti ini dia, ilustrasi bagaimana Soekarno-Hatta dan teman-teman itu merumuskan teks proklamasi mulai dari penulisan tangan yang biasa sampai hingga nanti diketik. Jadi sebenarnya naskah yang otentik itu yang mana ya? Ini yang ditulis tangan oleh Soekarno ya. Naskah yang mana yang otentik? Ini dia, yang otentik ini tulisan Soekarno. Dan inilah sebenarnya data sejarah yang paling akurat, sumber primernya ini. Nah, pada saat itu ya, setelah kegiatan penulisan ikrar proklamasi pada saat itu, kertas ini dibuang, terus kemudian diletakkan di tong sampah dan itu diambil oleh siapa? Oleh salah seorang golongan muda. Dan inilah yang dijadikan sebagai sumber primer kita sampai dengan saat ini. Ini kalau ini dibuang dan nggak ada, nah maka nggak akan percaya bahwasanya ini adalah tulisan tangan Soekarno. Itu dia. Nah, ini kan setelah yang sudah diketik, seperti yang saya katakan ini yang sudah diketik. Nah, ini data aslinya. Nah, kalau kalian lihat nih, Jakarta 17.805. Kalau kalian lihat kenapa 05, ya memang pada saat itu Soekarno itu masih berpegang pada tahun Jepang gitu. Artinya apa? Tahun Jepang itu menggunakan 1945 dengan istilah 05 dia. Wakil bangsa Indonesia. Ya kan? Nah, ini masih tulisan tangan Indonesia, tangan asli Soekarno, kemudian ini sudah yang diperbaharui. Oke. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian pada paginya sekitar jam 10 terjadilah pembacaan naskah proklamasi yang tadinya pembacaan teks proklamasi itu ingin dilaksanakan di lapangan Ikada itu berubah ke Jalan Pegangsaan Timur jadinya. Kenapa? Di sini terlalu riskan sekali membacakan proklamasi karena masih banyak orang nih, tentara Jepang apa segala macam. Keamanan di sini pun juga nggak terjamin. Maka dibuatlah di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Rumah siapa? Ya rumah Soekarno di situ, ya kan. Nah, sekarang di Jakarta itu nggak ada, di jalan Pegangsaan itu nggak ada. Ya, sekarang nama Jalan Pegangsaan Timur itu nggak ada, padahal seharusnya itu tetap ada nama jalannya. Karena apa? Jadi supaya nggak samar sejarah Indonesia itu. Nah, sekarang itu Jalan Pegangsaan Timur itu diganti dengan Jalan Kemerdekaan. Nah, gitu dia. Jadi samar dia kemerdekaan Indonesianya. Harusnya kan tetap ya Jalan Pegangsaan Timur. Jadi ketika orang lewat Jalan Pegangsaan Timur, udah tahu, oh di sinilah dulu tempat proklamasi itu dibacakan ya. Nah, ya kan? Nah, tapi bagi golongan-golongan muda mungkin yang nggak melek terhadap sejarah, ya dia nggak tahu Jalan Kemerdekaan sekarang jalan apa di sini kemerdekaan atau apa gitu. Nah, seperti itu. Ada penyamaran terhadap sejarah. Oke, nah bagaimana pembacaan suasana teks proklamasi? Kalian bisa lihat bagaimana prosesnya ya. Yang mana bendera tersebut itu memang diambil dari kita sama sekali ya di masa Jepang kan udah saya katakan bahwasannya masa Jepang itu kita kekurangan sandang sekali, kekurangan sandang, kekurangan pakaian ya, termasuk kain-kain. Makanya kan di zaman Jepang itu kita tuh hanya memakaikan karung-karung goni saja untuk pakaian kita. Ketika bendera kita nggak ada stok gitu, bendera kita itu kain kita warnanya apa, maka ya diambillah kain-kain dari bekas tukang soto yang kemudian nanti dijahit oleh Fatmawati pada saat itu ya. Nah, dijadikan sebuah bendera. Nah, sekarang itu ya benderanya itu adalah bendera Sang Saka. Jadi nggak bisa lagi dipergunakan karena memang sudah lapuk sekali kainnya ya kan. Sudah berapa usianya? Sudah 80 ya, 70-an gitulah ya. Nah, 80-an seperti itu kemerdekaan Indonesia. Jadi sudah sangat lapuk. Tapi itu adalah bendera yang bendera asli ya dari pengibaran pertama Indonesia merdeka 1945. Nah, kalau kalian lihat ya bagaimana pembacaan teks proklamasi ini, kemudian bagaimana orang-orang yang berkumpul, artinya
pada saat itu di Jakarta ini orangnya sangat sedikit sekali orang yang mendengar kemerdekaan Indonesia. Nah, kalian pikirkan tuh daerah yang seperti Sumatera, Kalimantan, ya kan, kemudian pulau-pulau yang lain yang ada di Indonesia pasti nggak akan mendengar kabar kemerdekaan Indonesia. Makanya ya 1945 itu ya pada bulan Agustus bangsa Indonesia itu ya wilayah-wilayah di Indonesia itu banyak yang nggak tahu bahwasanya sudah merdeka. Kenapa? Banyak yang nggak tahu karena itu sumber informasinya itu ya memang sangat minim sekali. Orang yang mempunyai radio, orang yang mempunyai telepon itu hanya orang-orang tertentu saja. Nah, khususnya kalau radio hanya orang-orang tertentu saja karena memang berita tentang proklamasi ini diumumkan di radio. Jadi setelah pembacaan teks proklamasi ini ya Soekarno itu diundang oleh radio RRI untuk kembali membacakan proklamasinya, teks proklamasinya, membacakan proklamasinya, kemudian direkam. Nah, inilah rekaman suaranya itu baru diperdengarkan ke seluruh wilayah-wilayah yang ada di Indonesia. Nah, seperti yang saya katakan itulah pusat informasi pada saat itu. Jadi masih sangat ini sekali, tidak semua orang mendengarnya. Bahkan orang di Sumatera Utara hanya orang-orang tertentu saja yang tahu ya bahwasanya merdeka itu pada bulan September, 1 bulan setelah bulan Agustus barulah mendengar tentang kemerdekaan itu. Nah, seperti itu dia. Oke, bagaimana euforia dari kebahagiaan masyarakat Indonesia pada saat itu ketika dia mendengarkan kemerdekaan Indonesia? Ya tentunya aja bahagia, Nah, setiap daerah itu merayakan tentang kemerdekaan Indonesia, ya kan, mereka itu lepas dari penjajahan, walaupun sebenarnya setelah ini banyak ya yang mengancam mereka lagi, mereka harus berperang terhadap agresi militer Belanda pertama dan agresi militer Belanda kedua. Bahkan ya terjadi sebuah insiden di Surabaya namanya insiden Hotel Yamato. Kalau kalian lihat di sana di Hotel Yamato itu masih ada bendera ya, bendera milik Belanda yang berkibar di sana. Itu pada bulan September 1945. Jadi ketika masih dilihat ya bendera si Belanda ya ada warna putih warna merah, kemudian putih biru milik Belanda, maka masyarakat di sana beramai-ramai menaiki Hotel Yamato itu ke atas untuk menurunkan dan terjadilah pengoyakan bendera Belanda. Jadi warna birunya itu dikoyak ya kan, kemudian tinggallah merah putih jadinya bendera kita. Itu insiden Hotel Yamato di tahun 1945 tepatnya di bulan Agustus. Nah, seperti itulah mungkin materi pembelajaran kita pada hari ini, Nak. Nah, oke, silakan kalau ada pertanyaan saya persilahkan kepada kalian. Silakan. Ada pertanyaan dengan materi kita Rengas Dengklok hingga ke Pegangsaan Timur? Ada Anissa? Mem, saya izin bertanya, Mem. Oke, silakan. Anissa ya? Ya, silakan, Nak. Bendera pertama kita itu bendera yang dikibarkan itu, Mem, atau udah pernah dibuat sebelumnya? Bendera yang pertama itu bendera yang pertama di ke Pegangsaan Timur, tepatnya pada masa proklamasi. Jadi bendera pertama itu dinilai ketika Indonesia itu memproklamasikan sebagai negara yang merdeka. Seperti itu, Anissa, yang dijahit oleh Ibu Fatmawati. Oke. Mem, saya mau izin bertanya juga, Mem. Ya, silahkan Monica. Mem, pada saat kita proklamasi, itu reaksi para tentara Jepang gimana, Mem? Ya, pada saat itu reaksi dari tentara Jepang karena memang kedudukan Jepang itu memang sudah lemah dan memang sebelumnya sudah ada perjanjian dengan Jenderal Teruci, kemudian Kaisar sendiri, memang mereka nggak berkutik sama sekali, nggak ada reaksi. Jadi memang reaksinya ya seperti biasa aja. Nanti sampai akhirnya Belanda itu datang, tentara-tentara Jepang yang masih ada di Indonesia itu dilucuti senjatanya. Nah, seperti itu, Monica. Jadi biasa aja, nggak menyerang, nggak melakukan perlawanan, nggak seperti apa, karena memang sudah ada perjanjian dengan jenderal dan kaisar untuk kemerdekaan Indonesia. Jadi, oke. Terus
Mem, kenapa pada saat itu tiba-tiba Belanda datang gitu, Mem? Ya, Belanda datang itu karena memang ya Belanda termasuk salah satu negara yang bersekutu dengan Amerika pada saat itu. Nah, Belanda ya ketika dia menyerang kembali ke Indonesia tidak ada itikat dari si Jepang ini menyerahkan kekuasaannya. Kalau dulu ya Belanda ini kan ada menyerahkan wilayah kekuasaannya kepada Jepang kan ketika dia kalah perang kan. Nah, tapi ketika si Jepang ini kalah perang, tidak ada itikat si Jepang ini mengembalikan wilayah jajahan atau wilayah kekuasaannya kepada Belanda kembali. Makanya Belanda itu menganggap bahwasannya kemerdekaan Indonesia itu nggak sah. Ya, nggak sah. Kenapa? Karena nggak ada persetujuan dari negara ataupun negara yang pernah menjajahnya seperti Belanda itu. Itu dia. Makanya nanti kita ya pada tahun 1947, 1949 terjadi agresi militer Belanda. Karena apa? Belanda kembali masuk ke Indonesia dengan cara-cara yang licik. Cara-cara yang licik itu apa? Nah, setelah Jepang kalah perang, ya maka nanti ada petugas keamanan dari Amerika Serikat yang ditugaskan untuk ke daerah-daerah jajahan si Jepang ini termasuk di Indonesia. Nah, kalau kalian lihat nanti ada peristiwa tentara-tentara APNE ini akan memboncengi tentara Nica ke Indonesia. APNE ini siapa? APNE ini Inggris. Ya, Inggris itu ya fungsinya adalah untuk melucuti senjata Jepang. Namun ternyata di situ dia memboncengi, dia memasukkan tentara-tentara Belanda masuk kembali ke Indonesia. Nah, itulah kenapa akhirnya nanti terjadi agresi militer karena dari Belandanya belum merestui kemerdekaan Indonesia, tetapi bangsa Indonesia sudah merasa dia sudah merdeka. Nah, seperti itu dia. Monica. Terima kasih, Mem. Oke, ada pertanyaan? Sakilah ada, Nak? Enggak, Mem. Ya, sudah paham? Insya Allah, Mem. Paham ya. Oke, demikian saja mungkin pembahasan kita, materi kita tentang dari Rengas Dengklok hingga ke Pegangsaan Timur ya. Insya Allah minggu depan akan kita lanjutkan lagi materinya. Terima kasih kepada Anissa, Monica, Sakila yang sudah mengikuti pembelajaran sejarah. Setelah ini kalian boleh live ya, Nak. Saya sudahin saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mem. Terima kasih, Mem. Iya, Terima kasih, sama-sama. Mem.